Hai semuanya, saya Rahmawati Indasari, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas Hukum dan Bisnis. Di sini saya berada di studio digital pemerintah Desa Cemani dengan Bapak Angga selaku Kasih Pemerintahan sebagai narasumber. Terima kasih Bapak waktunya telah memberikan waktu dan tempat untuk menjadi narasumber sebuah tugas bagi saya mengenai ujian akhir semester. Ya, selamat datang di pemerintah Desa Cemani. Ini ngomong-ngomong boleh langsung saja nggak nih Pak untuk bertanya? Oh boleh, ya silakan. Monggo. Kan dana desa itu adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN yang disalurkan melalui APBD ya Pak. Nah, di situ kan ada mengenai APBD nih Pak. Dalam hal penyusunan APBD khususnya pada pemerintahan desa, apa saja yang perlu diperhatikan nih Pak di Desa Cemani gitu. Jadi untuk penggunaan dana desa, terutama dana desa ya, itu pemerintah desa itu istilahnya melakukan penjaringan ya. Jadi penjaringan tahapannya itu, jadi kita mulai dari skala prioritas. Skala prioritas. Jadi contohnya skala prioritas itu menggunakan dana desa digunakan untuk pembangunan apa? Misalkan yang dari sektor ekonomi. Kan kalau sektor ekonomi kan contohnya itu ada yang di pemancingan itu kan pasar juga, terus sesuai kebutuhan masyarakat, misalkan di tanggap bencana yang lebih membutuhkan itu, misalkan di tempat RT berapa itu sering banjir, itu harus diprioritaskan. Oh, jadi untuk yang itu lebih penting dulu ya Pak, ya, seperti banjir, bencana gitu ya Pak. Itu kan kalau banjir kan tahunan ya mungkin ya, jadi kan harus dan nggak nentu juga ya Pak. Jadi harus di skala prioritas. Baik. Ini Pak, siapakah yang harus menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBD desa ini Pak? Yang menyepakati itu kan jadi awal mula itu kan ada penjaringan ya. Yang menyepakati itu kan terutama pemerintah desa, ada BPD. BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Itu istilahnya kayak DPR-nya lah, DPRD-nya desa. Itu sama tokoh masyarakat. Jadi ada 3 elemen itu, pemerintah desa sendiri, BPD, sama tokoh masyarakat. Oh, jadi ada 3 ya Pak? Terutama yang utama itu. Yang untuk yang wajib untuk yang menyepakati dari rancangan itunya ya Pak. Langsung aja ya Pak, lanjut. Lanjut ya. Ini Pak, apakah yang harus dilakukan oleh kepala desa nih jika hasil evaluasi rancangan APBD desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang berlaku? Gimana Pak? Untuk terkait itu, biasanya yang sudah-sudah itu kepala desa, khususnya terutama pemerintah desa khususnya kepala desa, biasanya melakukan evaluasi. Jadi dievaluasi dulu terkait kegiatan-kegiatan itu. Setelah evaluasi, melakukan rapat internal dulu dengan BPD, terutama BPD. Setelah adanya titik temu dengan BPD, baru melakukan musdes. Musdes itu apa Pak? Musyawarah desa. Kalau lebih urgent lagi, biasanya melakukan musdesus. Jadi ada musyawarah desa khusus. Itu yang paling kalau udah crowded banget. Ya, kemarin kayak penerimaan BLT ya, itu kan harus ya. Itu kan makanya kan harus ada musdesus. Jadi musyawarah desa khusus. Jadi untuk disalurkannya harus sesuai gitu ya. Harusnya kan semuanya itu kan ada aturan dan ada pengawasan dari inspektorat, jadi kan harus tepat sasaran. Lah itu kalau biasanya kalau nggak tepat sasaran itu bagaimana tuh Pak? Kalau biasanya nih yang dapat terkadang
dia dikasih rumahnya yang jelek, tapi dia punya lagi Pak rumah yang bagus. Itu gimana tuh Pak? Jadi itu kan ada penjaringannya ya dari tingkat terbawah RT. Jadi kalau misalkan ada hal seperti itu kan harus dievaluasi, ya tadi evaluasi terus dengan BPD, terus langsung akhirnya dilakukan musdesus tadi. Jadi dihapus dari itu. Datanya berarti dihapus ya Pak? Ya, jadi ada data baru. Baik, terima kasih Bapak Angga Ya. sudah Ya, memberikan alhamdulillah, sumber terpercaya ini Pak, dan terima kasih telah membantu ya. dalam tugas ujian akhir semester. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Ya.